Halo semuanya, di sini kita membahas latihan soal PTS Matematika kelas 7 ya. Yang nomor pertama, sudut yang besarnya 91 derajat termasuk jenis sudut. Jawabannya adalah jenis sudut tumpul ya. Seperti yang kita ketahui, 0 derajat adalah sudut 0 ya. Terus lebih dari 0 ya, tetapi kurang dari 90 derajat kita sebut sudut lancip. Selanjutnya 90 derajat adalah sudut siku-siku. Selanjutnya lebih dari 90 tetapi kurang dari 180 derajat kita namakan sudut tumpul. derajat kita sebut sudut lurus. Selanjutnya lebih dari 180 tetapi kurang dari 360 derajat kita namakan sudut refleks. Selanjutnya 360 derajat adalah sudut penuh ya. Nah, karena di sini 91 derajat berarti jawabannya adalah sudut tumpul. Karena di 91 derajat adalah sudut yang lebih dari 91 derajat adalah sudut yang lebih dari 90 derajat ya. Yang kedua adalah penyiku dari sudut 30-60 derajat adalah sudut yang saling berpenyiku, berarti 90 derajat ya dari siku-siku, berarti 90 derajat dikurang 36 derajat yaitu 54 derajat. Oke. Yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Nilai X adalah, ini adalah sudut yang saling berpenyiku. Berarti kalau sudut yang saling berpenyiku, kedua sudut tersebut kalau dijumlah hasilnya 90 derajat. Berarti 2X min 5 ditambah 3X ditambah 20 sama dengan 90 derajat. Nah, kita jumlahkan dulu. Yang variabelnya ya, yang X. 2X tambah 3X yaitu 5X. Selanjutnya min 5 ditambah 20 adalah plus 15 sama dengan 90. 15 nya dipindah ruas, 5X sama dengan 90 karena pindah ruas jadi kurang 15. 5X sama dengan 75, X sama dengan 75 dibagi 5 berarti X sama dengan 15. Lanjut nomor 4. Nah, di sini perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut QRS adalah, ini sudut PRQ adalah sudut lurus, berarti kedua sudut ini saling berpelurus. Berarti kalau dijumlah hasilnya 180 ya. Berarti 3X ditambah 5X ditambah 20 sama dengan 180. Kita jumlahkan yang ada variabel X-nya, 3X ditambah 5X adalah 8X ditambah 20 sama dengan 180. Berarti 8X sama dengan 180 dikurang 20. Berarti 8X sama dengan 160. X sama dengan 160 dibagi 8. Berarti X sama dengan 20 derajat. Nah, perhatikan pertanyaannya adalah besar sudut QRS. Berarti QRS ini ya. Nah, berarti sudut QRS adalah 5X ditambah 20. Ya kan? Berarti X-nya kita ganti 5 dikali 20 ditambah 20 derajat. Nah, X ini kita ganti ya, 5X berarti kan 5 kali X, berarti 5 kali 20. 5 kali 20 yaitu 100 ditambah 20, jadi 120.
Selanjutnya nomor 5, pada gambar di bawah ini besar sudut ABD adalah, nah kita perhatikan masih sudut ABC ya. Nah, ini masih sudut lurus, berarti kalau dijumlah hasilnya 180. Berarti X ditambah 3X ditambah 2X sama dengan 180. Ingat X itu berarti artinya 1X ya. 1X ditambah 3X ditambah 2X jadinya 6X sama dengan 180. Berarti X sama dengan 180 dibagi 6, berarti X sama dengan 30 derajat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sudut A, B, D. Berarti dari sini sampai sini ya. Berarti sudut ABD sama dengan X ditambah 3X. X ditambah 3X adalah 4X. Berarti 4X nya kita ganti jadi 30 derajat. 4 kali 3 jadinya 120 derajat. Oke. Sampai sini kita lanjutkan. Nomor 6, pasangan sudut dalam sepihak. Nah, dalam sepihak berarti ada di dalam ya. Nah, dalam sepihak berarti adalah sudut P2 dan sudut Q4 ya, atau sudut P3 dan sudut Q3. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Nah, jangan lupa kita harus pelajari yang lain. Kalau misalnya luar sepihak, tadi dalam sepihak ya. Kalau luar sepihak, sudut P1 dan Q1, sudut Q1 atau sudut P4 dan Q2. Selanjutnya dalam berseberangan, itu sudut P2 dan sudut Q3 ya, dia nyebrang, atau sudut P3 dan sudut Q4. Kalau luar berseberangan, sudut P1 dan sudut Q2 atau sudut P4 dan sudut Q1. Terus sudut sehadap. Nah, kalau sehadap ada 4 ya berarti. Nah, kalau sehadap kan pasangannya dalam luar atau luar dengan dalam. Berarti sudut P1 dan Q4, sudut P2 dan Q1, sudut P4 dan Q3, atau sudut P3 dan Q2 ya. Oke, lanjut nomor 7. Garis G memotong dua garis sejajar K dan L jika sudut 8, ini sudut 8 adalah 70 derajat, maka besar sudut 1. Nah, lihat hubungannya, mereka sama-sama di luar dan tidak berseberangan, berarti dia luar sepihak ya. Sudut 8 dan sudut 1 adalah luar sepihak. Nah, karena luar sepihak berarti kalau sudut 8 ditambah sudut 1 hasilnya harus 180 derajat. Karena sudut 8 nya 70 derajat, maka kalau ditambah sudut 1 haruslah 180 derajat. Berarti sudut 1 180 derajat dikurang 70, berarti sudut 1 adalah
110 derajat. Oke, lanjut nomor 8. Nilai X adalah, nah ini di sini sama di sini. Ya. Lihat, mereka masih sama-sama di luar dan tidak berseberang, berarti masih luar sepihak. Berarti kalau dijumlah hasilnya 180. 4x ditambah 3 ditambah x ditambah 2 hasilnya 180. Berarti 4x ditambah x hasilnya 5x, 3 ditambah 2 hasilnya 5, hasilnya 180. Berarti 5x sama dengan 180 dikurang 5, 5x sama dengan 175. Berarti x sama dengan 175 dibagi 5. Berarti x sama dengan 35. Oke. Lanjut nomor 9. Di bawah ini bilangan-bilangan yang bisa menjadi panjang dalam sentimeter dari sisi-sisi suatu segitiga adalah, ingat syarat untuk menjadi segitiga dengan ketaksamaan segitiga harus A ditambah B lebih besar dari C. C itu adalah sisi terpanjang. Nah, kita lihat dulu yang A. Sisi terpanjangnya 8, 12, 10. Berarti sisi terpanjangnya 12. Berarti yang A haruslah 8 ditambah 10 lebih dari 12. 18 lebih besar dari 12. Benar ya? Berarti boleh. Nah, B ini kan kecuali ya. Berarti yang nggak boleh. Terus 10, 10, 11. Nah, yang paling besar adalah 11. Berarti 10 ditambah 10 haruslah lebih dari 11. 20 lebih dari 11. Betul ya? Terus selanjutnya yang C, yang besar adalah 18. 14 ditambah 16 haruslah lebih dari 18. Nah, ini adalah 30 lebih besar dari 18. Betul? Boleh. Nah, yang D, 32, 19, 12. Yang besar adalah 32. Berarti 19 ditambah 12 lebih besar dari 32. 19 tambah 12 adalah 31 lebih besar dari 32. Nah, ini adalah pernyataan yang salah. Berarti nggak bisa dia jadi segitiga. Jawabannya yang D. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri segitiga sama sisi. Kecuali ketiga sisinya sama panjang adalah benar, ketiga sudutnya sama besar benar, jumlah semua sudutnya, ini bukan sama besar. Jumlah semua sudutnya adalah 180 derajat ya. Ini adalah benar. Salah satu sudutnya 45. Nah, ini salah ya. Berarti jawabannya yang D, karena kan kecuali. Karena segitiga sama sisi. Nah, ini sisinya sama. Nah, karena sudutnya harus sama besar, karena sudutnya ada 3, berarti haruslah 180 dibagi 3. Jadinya 60 derajat. Nah, di sini 60, 60, 60. Setiap sudutnya adalah 60 derajat. Jadi yang salah adalah yang D. Oke, lanjut nomor 11. Diketahui segitiga PQR. Besar sudut P sama dengan 40 derajat dan sudut Q 50 derajat. Jenis segitiga PQR adalah, nah, karena baru dua sudut yang kita ketahui, sudut P, sudut Q, kita harus cari sudut R. Karena totalnya 180, berarti sudut R adalah 180 dikurang 40 dikurang 50. Jawabannya adalah 90 derajat. Nah, karena ada salah satu sudut yang besar 90 derajat, maka dia adalah segitiga siku-siku. Oke, lanjut nomor 12. Gambar di bawah ini adalah segitiga sama kaki PQR dengan panjang PQ sama dengan QR. Ini sama ya. Besar sudut Q 78, di sini 78. Nah, karena sama, di sini harus 78 juga.
Berarti sudut P-nya adalah 180 dikurang 78 dikurang 78 derajat. Jawabannya adalah 24 derajat. Lanjut nomor 13. Nilai X adalah, ingat jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Berarti 4X ditambah 5X ditambah 135 sama dengan 180 derajat. 4X tambah 5X adalah 9X ditambah 135 sama dengan 180. 9X sama dengan 180 dikurang 135. Berarti 9X sama dengan 45 derajat. Berarti X sama dengan 45 dibagi 9. X sama dengan 5. Lanjut nomor 14. Tinggi suatu segitiga yang alasnya 24 cm dan luasnya 216 cm persegi adalah, nah di sini kan diketahui luas sama dengan 216. Rumus luas adalah setengah dikali alas dikali tinggi, yang hasilnya harus sama dengan 216. Berarti setengah dikalikan, nah alasnya 24, berarti kali 24 dikali tinggi sama dengan 216. Ini dicoret, ini jadi 12. Berarti 12T sama dengan 216. Berarti T sama dengan 216 dibagi 12. Hasilnya adalah 18. Nomor 5. Diketahui segitiga ABC perbandingan sisi-sisinya adalah 5:13:12 dan keliling segitiga adalah 90 cm. Panjang sisi terpanjang dari segitiga ABC adalah, nah berarti karena ini perbandingan, kita boleh memisalkan 5X ya, 13X dan 12X. Nah, karena ini keliling, kan ini 5:3:12. Terus kelilingnya adalah 90. Nah, berarti kita bisa memisalkan, kalau keliling kan dijumlah ya. Nah, 5X ditambah, ini 13X ditambah 12X sama dengan 90. Nah, 5X tambah 13X tambah 12X adalah 30X sama dengan 90. Berarti X sama dengan 90 dibagi 30. Berarti X nya sama dengan 3. Nah, karena yang ditanya sisi terpanjang, sudah pasti yang sisi terpanjang adalah yang 13, yaitu 13X. Berarti 13 dikali 3. Berarti adalah jawabannya 39. Nomor 16. Pak Adit ingin menanam rumput pada bekas kebun bunganya. Kebun tersebut berbentuk segitiga siku-siku seperti gambar di bawah ini. Harga bibit rumput 25.000 per meter persegi. Uang yang harus dikeluarkan Pak Adit adalah per meter persegi. Berarti yang kita cari adalah luas. Luas segitiga setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali 6 dikali 10. Coret. Jadinya 30. Berarti biayanya 30 dikali 25.000. Nah, 30 kali 25, 3 kali 25 75. Berarti ada 0, 750.000. Lanjut nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Garis ED adalah garis, nah ED nih. ED membagi CB menjadi ED membagi CB menjadi dua sisi yang sama ya nih. Nah, selain itu ED tegak lurus, berarti dia kita namakan adalah garis sumbu. Nah, kalau kita lihat lagi di sini CF, kita pelajari lagi. CF ini dia membagi menjadi dua sudut ya. Kalau membagi menjadi dua sudut kita sebut garis bagi. Nah, sedangkan AD dia juga membagi menjadi dua
sisi yang sama, tapi AD itu ditarik dari sudut di depan CB, berarti dia adalah garis berat. Lanjut nomor 18. Bentuk sederhana dari setengah jam dibanding 450 detik adalah, setengah jam. Ingat 1 jam 3600 detik. Berarti setengah jam, setengah dikali 3600. Jawabannya adalah 1800 detik. Berarti di sini 1800 detik dibanding 450 detik. Harus kita samain ya satuannya. Nah, sini nolnya dicoret. Selanjutnya sama-sama dibagi, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 9. 18 dibagi 9 adalah 2, masih ada nolnya 1. 45 dibagi 9 itu 5. Sekarang sama-sama dibagi 5. 20 bagi 5 4, 5 bagi 5 1. Jadi 4:1. Lanjut, pada suatu kelas terdapat 40 orang. Perbandingan antara siswa laki-laki dan perempuan adalah 5:3. Banyaknya siswa perempuan adalah, kita bikin tabel dulu. Laki-laki, perempuan, rasio, ini banyaknya ya. Laki-laki banding perempuan 5:3 rasionya. Selanjutnya, pada suatu kelas terdapat 40 orang. 40 orang ini kan sebenarnya laki-laki ditambah perempuan. Berarti jumlah laki-laki tambah perempuan ya. Banyaknya itu adalah 40 orang. Berarti kalau di rasionya 5 tambah 3 adalah 8. Banyaknya siswa perempuan adalah, banyaknya siswa perempuan berarti ini X ya. Berarti 3/X sama dengan 8/40. Kali silang X kali 8, 8X sama dengan 3 dikali 40. Berarti X sama dengan 3 dikali 40 dibagi 8. Ini coret 1, di sini jadi 5. Berarti 3 kali 5, 15. Oke, lanjut nomor 20. Diketahui suatu peta berskala 1:40 juta. Jika jarak kedua skalanya, jika jarak kedua kota A dan B pada peta tersebut adalah 5 cm, berarti ini adalah JP, maka jarak sebenarnya adalah, kalau kita mencari JS, itu adalah CP dibagi skala. CP-nya 5, skalanya 1:40 juta, berarti 1/40 juta. Berarti 5, karena dibagi dengan pecahan harus kita kali terus dibalik. 40 juta per 1. 5 kali 4 berarti 200. 5 kali 4 20, ada nolnya, 200 juta ya. Sentimeter. Harus kita jadikan kilometer. Kalau kilometer berarti naik 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya 2000 kilometer. Lanjut nomor 21. Sebuah peta dibuat sedemikian sehingga setiap 9 cm berarti JP itu adalah 9 cm, mewakili jarak sebenarnya. CS sama dengan 0,72 km. Ini harus kita jadikan cm. Jadikan cm itu dikali 100.000. Nolnya 5. Tapi karena di sini ada 2 angka di belakang koma, berarti kita menambahkan nolnya 3.
72.000 cm ya. Kalau bingung ini 0,72 kan harus ini ya 5 ya, berarti sini 1 2 baru 3 4 5. Selanjutnya yang ditanya skala. Skala itu JP dibagi JS 9 dibagi 72.000. Nah, sama-sama bisa dibagi 9, berarti 9 bagi 1, 9 dibagi 9 1, 72 dibagi 9 itu 8. Jadi 1 banding 8.000. Lanjut nomor 22. Untuk membuat 9 loyang kue diperlukan 6 kg tepung terigu. Suatu toko ingin membuat 12 loyang kue, banyak tepung terigu yang diperlukan adalah, berarti di sini ada loyang kue, di sini ada tepung terigu. 9 loyang kue butuhnya 6 kilo. Kalau 12 loyang butuh berapa? Jadi X. Nah, semakin banyak loyang kuenya, semakin banyak tepung terigu yang digunakan. Berarti ini adalah perbandingan senilai. Nah, berarti nggak perlu dibalik ya, langsung 9 per 12 sama dengan 6 per X. Kali silang 9 kali X, 9X sama dengan 6 dikali 12, berarti X sama dengan 6 dikali 12 dibagi 9. Sama-sama bisa dibagi 3, ini jadi 3, ini jadi 2. 12 dengan 3 sama-sama dibagi 3, ini 1, di sini 4, berarti 2 kali 4 adalah 8. Selanjutnya 23. Sebuah mobil memerlukan 30 liter bensin untuk menempuh jarak 240 km. Jika mobil berisi 20 liter bensin, maka jarak yang dapat ditempuh adalah, berarti di sini bensin, di sini jarak. Kalau 30 liter jadinya 240 km, sedangkan 20 liter ini harus berapa kilometer? X ya. Nah, semakin banyak bensin ya, jarak yang ditempuh semakin banyak. Berarti ini adalah senilai. Berarti 30 per 20 sama dengan 240 per X. Kali silang 30X sama dengan 240 dikali 20, berarti X sama dengan 240 dikali 20 dibagi 30. Nolnya coret, 3 sama 2 4, sama-sama bisa dibagi 3, ini jadi 1, ini jadi 8. 8 kali 2 160. Oke, lanjut. Pada sebuah peternakan ayam, satu karung pakan dapat digunakan oleh 300 ayam dalam waktu 45 hari. Jika peternakan tersebut hanya memiliki 90 ayam, lamanya hari yang diperlukan untuk menghabiskan satu karung pakan adalah, berarti di sini ada ayam, di sini ada waktu. Kalau ayamnya ada 300, waktu habis pakannya 45. Kalau ayamnya 90, waktu habis pakannya. Nah, sekarang begini, semakin banyak ayamnya, waktu makanan akan habis akan semakin cepat, akan semakin menurun gitu kan waktunya. Berarti dia adalah perbandingan berbalik nilai. Berarti ini harus dibalik. Nanti 300 per 90 sama dengan X per 45. Lalu kali silang 90X sama dengan 300 dikali 45. Berarti X sama dengan 300 dikali 45 dibagi 90. Coret, coret. 45 dibagi 9 ya. Ini jadi 1, ini jadi 5. Jadinya 30 kali 5 150.
Lanjut nomor 25. Dengan jumlah pekerja sebanyak 6 orang, sebuah proyek dapat diselesaikan selama 12 hari. Agar proyek dapat selesai selama 8 hari, maka pekerjaan tersebut dapat diselesaikan oleh titik-titik pekerja. Berarti di sini ada pekerja, di sini ada waktu. Kalau pekerjanya ada 6, berarti waktunya 12 hari. Nah, kalau agar proyek dapat selesai 8 hari, berarti kalau waktunya 8 hari, pekerjanya ada berapa? Gitu kan? Nah, semakin banyak pekerjanya, waktu selesainya semakin kecil, sedikit gitu ya. Semakin banyak pekerjanya, waktu selesainya akan semakin sedikit. Berarti dia adalah berbalik nih. Berarti ini dibalik ya. 6 per X sama dengan 8 per 12. Kali silang 8X sama dengan 6 kali 12. Berarti X sama dengan 6 kali 12 dibagi 8. 12 dengan 8 sama-sama bisa dibagi 4. Di sini jadi 3. Di sini jadi 2. 6 dengan 2 sama-sama bisa dibagi 2. Ini jadi 1, ini jadi 3. Berarti 3 kali 3 yaitu 9. Ya, sekarang kita bahas yang esai nomor 1. Tentukan nilai X. Nah, ini kan sudutnya yang ini dengan yang ini ya. Nah, itu adalah sudut yang bertolak belakang. Kalau sudut saling bertolak belakang, berarti sudutnya harus sama besar. Berarti sudut AZC sama dengan sudut DZB. Berarti 5X min 2 sama dengan 3X ditambah 16. Berarti 5X dikurang 3X pindah ruas, 16 ditambah 2, 2X sama dengan 16 ditambah 22 yaitu adalah 38. X sama dengan 38 dibagi 2, berarti sama dengan 19. Selanjutnya segitiga PQR dengan panjang sisi PR 4X tambah 5, panjang RQ sama dengan 5X, dan panjang PQX tambah 7. Jika keliling segitiga PQR 42, tentukan nilai X. Ingat, keliling itu kita hanyalah menjumlahkan sisi-sisinya ya. Berarti keliling sama dengan 42. Nah, sisinya kan yang ini. 3 sisinya yang itu, berarti 4X ditambah 5 ditambah 5X ditambah X tambah 7 harus sama dengan 42. Berarti kita jumlahkan yang variabel dulu. 4X tambah 5X ditambah X jadinya 10X, 5 tambah 7 jadinya 12, yaitu 42. 10X sama dengan 42 dikurang 12, berarti 10X sama dengan 42 kurang 12 yaitu 30. Sini ya, berarti X sama dengan 30 dibagi 10 jadinya 3. Lanjut nomor 3. Tentukan luas segitiga ABC pada gambar di bawah ini. Nah, ini kan ABC ya. Nah, berarti setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, alasnya adalah AB yaitu 12. Nah, tingginya kita boleh pakai yang di luar ya, kali 15. Jadi ini coret 1 di sini jadi 6. 6 kali 15 yaitu 90 cm persegi. Lanjut nomor 4. Pada sebuah peta tertulis skala 1:2.400.000. Diketahui jarak Bogor ke Jakarta adalah 48 km. Tentukan jarak Bogor dan Jakarta pada peta. Berarti nomor 4 skalanya 1:2.400.000. Terus JS nya jarak sebenarnya 48 km, kita jadikan cm. Ingat, kali 100.000 nolnya ada 5. 2, 3, 4, 5 cm. Terus yang ditanya adalah JP. JP adalah skala
kali JS. Skalanya 1/2.400.000. Jangan lupa 1 per ya. 1 banding per. Kali 4.800.000. Nolnya coret 5. Berarti 48 dibagi 24, yaitu 2 cm. Oke, nomor 5. Jika A banding B 4/3, B banding C 5/4, tentukan A banding B banding C. Nah, kita pisahkan A banding B, B banding C. Ya. A banding B itu 4/3, berarti B banding C-nya kawan 5/4. Ini kita harus samakan. 3 sama 5. Kalau disamakan jadi 15. Nah, yang di sebelah kiri 3 kali 15 itu harus dikali 5. Ya kan? Berarti 4 dikali 5 jadinya 20. Sedangkan yang di sebelah kanan 5 kali 15 itu dikali 3. Berarti 4-nya harus juga dikali 3, yaitu 12. Berarti A banding B banding C adalah 20 dibanding 15 dibanding 12. Oke, selesai. Semoga bisa dipahami ya.